sekali lagi saya minta maaf. Saya belum sempat survei ke sana. Karena schedule saya lagi padat, Pak. Tapi saya akan pastikan semua laporan yang masuk dari staf saya. Baik, Pak. Terima kasih. Surprise! Kamu ngapain kesini? Kamu jangan menghindar. Aku ngantuk ya, bukan yang ngehindar. Tapi tetap aja, kamu nggak sopan. Kamu berhak nanya ke ayah. Ada masalah apa sama bunda? Tapi kamu nggak bisa simpuli sendiri. Kalau bunda ada masalah apa sama ayah? Kamu ngerti kan maksud ayah? Itu piercing kenapa belum dilepas? Emang kamu gak ditegur sama wali kelas kamu? Atau Bu Rama? Enggak kok ya, Bu Rahma nggak ngomong apa-apa. Guru yang lain juga nggak protes kok. Kamu gak bohong? Mending aku nggak usah ngomong ke ayah kalau sebenarnya aku kena skors 2 minggu. Yang penting tiap hari aku mau pura-pura berangkat sekolah aja. Habis itu aku pergi lagi deh. Sebentar. Ayah gak pengen. Gara-gara ini nilai kamu terganggu. Ayah tahu kamu anak yang pinter. Dan sering juara. Sampai bikin ayah dan bunda bangga. Raya! Tumben ayah gak disalin. Raya pasti masih kesel. Kalau aku kejar, pasti Raya makin marah. Lowbat lagi. HP Bu Nabila dan Pak Arga kok susah dihubungin ya? Padahal saya mau cek apa mereka sudah menerima surat dari sekolah, apa belum. Jino, apa kabar PR Science? Gelap. Lihat nih kita nggak ngerjain PR, pasti bakal dikasih tugas lebih banyak dong. Oh no, coba sendiri gue bayanginnya. Tuh, lagi capek apalagi gua. Sains remet. Terus tambah lagi sekarang, Raya nggak ada di sekolah. Jino, tuh missing. Apa? Over there, tuh. Masa lu nggak lihat sih? Raya? Raya! Oh, thanks God. Lo nggak diskors kan? Aman sains kita. Iyalah. BTW nggak cuma itu aja, Ray. Gue seneng lu balik ke sekolah. Karena lu mood booster gue. Kata siapa gue nggak diskors? Gimana, Ray? Buktinya lo masuk, Ray. Ya karena gue nggak ngomong aja ini sama nyokap bokap gue kalau gue kena skors. Kan jadi gue bisa pura-pura sekolah, terus gue cabut deh. Ikut gue yuk. Mumpung pintu gerbang sama belum ada guru. Ya kalau nggak mau sih nggak apa-apa, gue nggak maksa juga kok.
Raya! Raya, tunggu Raya, gue ikut. Juno, Raya, ya masa gue ditinggal sih? Rumah itu udah bukan surga lagi buat saya, Mbak. Karena tiap hari isinya hanya pertengkaran saya dengan suami. Dampaknya anak-anak kami, Mbak, jadi sulit banget diarahkan. Karena mereka selalu protes. Maaf ya Bu, kalau boleh tahu umur anak Ibu berapa ya? Umurnya 14 tahun, Mbak. Umur segitu memang masanya pubertas Bu. Jadi wajar aja kalau kadang-kadang mereka nggak mau dikasih tahu gitu. Karena biasanya mereka itu cenderung ingin mengemukakan pendapat mereka dibandingkan orang lain. Nah, kalau Ibu ngerasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak Ibu, mungkin Ibu butuh bantuan dari pihak ketiga. Dari pihak sekolah misalnya, atau dari tante atau omnya. Kalau suami dan saya gimana ya, Mbak? Ibu perlu quality time dengan suami Ibu. Mungkin Ibu perlu waktu berdua dengan suami, ya jalan-jalan berdua aja gitu Bu, supaya Ibu bisa ngobrol dari hati ke hati dengan lebih intens. Dan terakhir, Ibu harus percaya kalau semua masalah pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas solusinya. Saya akan coba, Mbak. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu Tika di Kebayoran Lama yang sudah bersedia berbagi cerita di acara Tanya Keluarga. Sebagai penutup waktu siang kita hari ini, inilah lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna. Sampai jumpa besok dalam waktu yang sama, hanya di Radio Melodi Familia. Bersama saya Gea dan juga narasumber kita, Ibu Nabila Indriana MPSI. Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam Pak Firman. By the way, selamat ya. Tadi saya dapat report kalau siaran kamu itu banyak banget pendengarnya. Alhamdulillah Pak. Tapi saya mau minta tolong sama kamu. Apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi gini, saya mau ada meeting sama Pak Doni. Dia calon sponsorship kita. Jadi saya mau kenalin kamu dengan Pak Doni supaya meyakinkan Pak Doni kalau pendengar di acara Tanya Keluarga itu banyak banget pendengarnya. Meetingnya siang ini Pak. Kamu ada acara ya? Nggak, it's okay. Kalau kamu ada acara, aku pending aja. Nanti aku telepon Pak Doni untuk reschedule dan aku usahakan di next meetingnya kamu juga bisa ikut supaya bisa ketemu dengan Pak Doni. Ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, nggak perlu. Bisa kok, saya bisa ikut meeting sama Pak Firman dan Pak Doni. Kamu serius? Yakin? Yakin Pak. Yaudah, kita langsung aja ketemu di Vinca Cafe Kemang ya, oke? Ya, baik Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya minta maaf. Saya belum sempat survei ke sana. Karena schedule saya lagi padat, Pak. Tapi saya akan pastikan semua laporan yang masuk dari staf saya. Baik, Pak. Terima kasih. Surprise! Kamu ngapain kesini? Kok ngomongnya gitu sih? Harusnya aku udah nanya sama kamu. Kamu kemana aja kemarin? Kamu nggak tahu ya betapa shocknya aku. Aku nyariin kamu pas aku lagi di rumah sakit, bangun tidur di samping aku gak ada kamu. Kamu mana coba? Kamu gak khawatir sama calon anak kita? Sorry, Will. Aku juga pingsan. Aku sadar dari klinik bakti. Mungkin orang di sana yang nolongin aku. Kamu lagi gak bohongin aku
kan? Ngapain aku bohong sama kamu? Ya habis kemarin tuh aku teleponin kamu berkali-kali, tapi kamu nggak angkat. Oh mana aja? Aku baru sadar tengah malam. Handphoneku lowbat. Ya mau gak mau aku harus pulang ke rumah. Karena hari ini schedule meetingku padat banget dan gak bisa dipending. Tapi kenapa nggak telepon balik? Kan aku udah bilang handphoneku lowbat. Dan aku baru sempat charge di jalan. Dan aku belum sempat cek telepon dan WhatsApp. Oke. Tapi kamu nggak apa-apa kan? You okay? I'm good. I'm good. Kemarin, ya untung aja ada Mas Firman yang nolongin aku sih. Dia langsung bawa aku ke rumah sakit sejahtera. Terus aku sempat ngobrol juga sama dokter Opjin. Dia bilang, kejadian kayak gini gak boleh lagi terulang. Karena ini bahaya banget buat calon buah hati kita. Kamu tuh harusnya jagain aku. Supaya calon bayi kita gak kenapa-napa. Bentar ya. Aku temu sama sekretaris aku dulu buat cek schedule meeting.